Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia dengan NPM 20110800176 kelas BKTIA semester 5. Di sini saya akan menampilkan video pemaparan laporan studi kasus dengan materi studi kasus pada anak SMA, yaitu perilaku membolos siswa di SMA. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kasus, tujuan identifikasi kasus, sasaran studi kasus, metode dan alat pengumpulan data. Dan yang akan saya bahas di sini yaitu ada analisis, diagnosis, prognosis, treatment, dan follow up. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian kasus. Menurut Kartono dan Malik, menyatakan bahwa membolos merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan yang buruk. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku membolos siswa yang tidak masuk sekolah tanpa ada alasan yang tepat, atau bisa juga dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya alasan yang jelas dan alasan yang logis. Menurut Darmayanti, mengatakan bahwa kebiasaan membolos yang sering dilakukan oleh siswa akan berdampak negatif pada dirinya. Misalnya, siswa akan dihukum, diskoring, tidak dapat mengikuti ujian, bahkan siswa bisa dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, kebiasaan membolos juga dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan identifikasi kasus. Yang pertama yaitu menganalisa masalah membolos, yang kedua mengetahui faktor penyebab membolos, yang ketiga memberikan statement dalam mengatasi membolos, yang keempat mampu mengatasi atau menanggulangi masalah membolos, dan yang terakhir ada mengetahui peran guru BK dalam mengatasi masalah membolos. Dan yang kelima yaitu mengetahui peran guru BK dalam mengatasi masalah membolos. Selanjutnya ada sasaran studi kasus, yaitu banyaknya siswa yang berperilaku menyimpang, khususnya perilaku membolos. Selanjutnya ada metode dan alat pengumpulan data. Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian tentang profil kebiasaan siswa yang berperilaku membolos ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Alasan menggunakan wawancara semi struktur adalah wawancara tipe ini mendekati keadaan yang lebih sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas wawancara, dan lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi berbagai aspek dari masalah yang diajukan serta dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan secara mendalam dengan tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan pertanyaan. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama yaitu analisis. Menurut Gunarsa, membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Perilaku membolos yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah tidak masuk sekolah tanpa alasan tertentu, baik pada saat pelajaran sedang berlangsung, pada waktunya masuk kelas, dan ketika sekolah berlangsung. Membolos merupakan suatu perilaku yang melanggar norma-norma sosial, karena siswa yang membolos akan cenderung melakukan hal-hal atau perbuatan yang negatif sehingga akan merugikan masyarakat sekitarnya. Seperti yang dikemukakan Kartono, bahwa membolos merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan yang buruk. Selanjutnya ada diagnosis. Langkah diagnosis adalah langkah untuk menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi sebab timbulnya masalah. Dalam langkah dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang
dan diduga mempunyai keterkaitan dengan gejala yang dihadapinya. Penyebab permasalahan kebiasaan membolos terjadi karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berhubungan dengan individu itu sendiri, antara lain yaitu yang pertama motivasi siswa yang rendah, yaitu siswa membolos karena ia sudah merasa malas dengan sekolah yang begitu banyak peraturan-peraturan yang ada. Semangatnya untuk berangkat ke sekolah yang kurang. Yang kedua yaitu belum memenuhi tugas yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru. Belum mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru menjadi salah satu faktor penyebab siswa membolos. Hal tersebut dilakukan oleh siswa dengan alasan jika siswa tetap masuk akan mendapat hukuman dari bapak atau ibu guru mata pelajaran. Yang ketiga, sering datang terlambat ke sekolah. Dan yang keempat, merasa bosan dan jenuh dengan pelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal lebih kepada pengaruh situasi atau lingkungan sekitar. Contohnya yaitu ada keluarga, masyarakat, dan teman. Maka penyebab siswa berperilaku membolos antara lain yaitu yang pertama karena kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga yaitu penanganan dari pihak sekolah yang kurang. Selanjutnya ada prognosis. Langkah prognosis adalah menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil diagnosis. Rumusan akhir dari langkah diagnosis adalah mengenai jenis dan bentuk masalah berdasarkan hasil analisis dan sintesis. Langkah alternatif dalam mengatasi permasalahan membolos diantaranya yaitu yang pertama ada pemberian layanan informasi. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling memberikan konseling individu. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling memanggil orang tua atau wali murid. Yang keempat, bekerja sama dengan wali murid, kepala sekolah, dan wali kelas. Selanjutnya ada treatment. Langkah pemberian bantuan atau treatment ini pada dasarnya merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu melaksanakan alternatif-alternatif bentuk bantuan yang mungkin diberikan berdasarkan masalah dari latar belakang yang menjadi penyebabnya, agar dalam pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara efektif, maka keseluruhan pelaksanaan bantuan harus dikelola secara baik dengan perencanaan program, pengorganisasian, pengaturan dan pembagian tugas personil, penjadwalan, penyediaan sarana, penggunaan pendekatan dan teknik, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan sebagainya. Treatment dalam upaya pemberian bantuan untuk mengatasi permasalahan membolos pada peserta didik diantaranya yaitu yang pertama, lakukan pendekatan kepada siswa yang suka bolos. Yang kedua, bertanya kepada siswa. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa. Lalu yang terakhir adalah follow up. Langkah evaluasi dan tindak lanjut atau follow up dimaksudkan untuk mengetahui tindakan dan hasil pelaksanaan bantuan. Evaluasi dilaksanakan dengan mengumpulkan data selama pemberian bantuan dan pada akhir tindakan untuk mengetahui hasil yang dicapai. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data selama proses bantuan dan pada akhir bantuan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, observasi, analisis tugas, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sampai sejauh manakah upaya yang telah dilaksanakan berhasil atau kurang berhasil. Setelah kita tahu akar permasalahan dari masalah membolos, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.
Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat yaitu orang tua, guru atau sekolah, pendidikan yang paling dasar dimulai dari rumah. Orang tua sendiri harus aktif menjaga emosi anak. Pola mendidik juga barangkali perlu dirubah. Orang tua seharusnya tidak mendikte anak tetapi memberi keteladanan dan juga pemahaman. Baiklah, sekian pemaparan video tentang laporan studi kasus pada anak remaja yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.